Orang tua, mama, sama bapak itu anak akan menuntut, dia akan perlu tahu siapa bapak dan mamanya. Siapa bapak dan mamanya. Sayangnya keinginan Reza yang hanya ingin diakui sebagai anak kandung Denada kini berujung ke sebuah tuntutan perdata di Pengadilan Negeri Banyuwangi pada November 2025 lalu. Denada Tambunan terus dikejar Reza. Kemunculan Reza pertama kali tak cukup membuat Denada muncul untuk menjawab segala isu. Pemuda berusia 24 tahun itu sampai mengurai air matanya di hadapan publik. Reza berharap tangisannya bisa mengunggah Denada untuk muncul dan mau memberikan pengakuan. Ditemui tim kami, Denada hanya memberikan senyum dan tak mengucap sepatah kata pun. Padahal jawaban dari Denada atas kemunculan Reza sangat dinanti-nanti. Benarkah Denada melahirkan anak di tahun 2002? Dan jika memang benar, lantas siapa suami Denada kala itu? Kisah Denada sebagai ibu selama ini sangat menginspirasi. Ketekunan Denada, kegigihannya untuk mengobati sang putri yang sakit leukemia tidak main-main. Denada sampai menjual rumah, apartemen, mobil, tas-tas mahal, dan harta benda lainnya untuk biaya pengobatan sang putri kesayangan. Inilah yang membuat Reza merasa teriris. Merasa sebagai anak Denada, Reza membentur kenyataan pahit bahwa ia hidup sederhana dan bahkan hanya tinggal di gudang rumah orang lain. Antara Denada dan Reza seperti sebuah ironi. Jika benar Reza anak Denada, ia hidup ala kadarnya. Sementara Denada berani membuang uang besar-besaran untuk biaya operasi kecantikan. Setelah operasi bedah plastik di bagian hidung dan dada, Denada berencana untuk operasi yang lebih beresiko, yaitu di bagian gigi. Pedangdut Tessa Mariska yang mengenal Denada dan juga Reza seakan tidak terima dengan pemandangan ini. Denada makin tajir, tapi Reza terlantar. Akankah Denada merasa gedek dengan Tessa Mariska yang ikut berkoar soal Reza? Apa strategi Denada untuk meredam segala huru-hara masa lalu ini? Benarkah Denada menuntut balik Reza karena sudah berani ngaku-ngaku menjadi anak yang dibuang Denada? Publik gempar manakala seorang pemuda asal Banyuwangi mengaku sebagai anak kandung dari seorang publik figur ternama. Kemunculannya dengan sebuah pengakuan membuat Alreza Rizky Rosano menjadi perbincangan publik. Tidak hanya mengaku sebagai anak kandung, Reza juga mengaku telah diterlantarkan oleh Denada Tambunan selama 24 tahun tanpa ada kasih sayang, perhatian, dan santunan sedikit pun. Reza yang mengaku sudah mengetahui bahwa Denada adalah ibu kandungnya sejak SMP ini memang dibesarkan oleh orang lain dan tidak pernah merasakan kekurangan kasih sayang. Kehadiran sosok bernama Rati belakangan diketahui adalah adik ipar dari almarhumah Emilia Contessa, ibu Denada, yang semakin memungkinkan kebenaran Reza sebagai darah daging Denada. Jika itu benar, kan memang sebelumnya kita bisa lihat juga loh. Kita bisa lihat di Google bahwa ada kedekatan, bahwa mereka pernah pacaran itu isinya, terus ada foto-foto bareng gitu ya. Jika itu benar menurut aku, tidak, tapi nanti mamanya dulu deh. Mamanya dulu akuin, baru tes DNA. Siapa bapaknya? Benarkah yang diperkirakan sama netizen? Bahwa bapaknya yang katanya inisial T lah, IDR, gini segala macam. Baru setelah mamanya ngakuin hak anak, orang tua, mama, sama bapak itu anak akan menuntut, dia akan perlu tahu
tahu siapa bapak dan mamanya. Siapa bapak dan mamanya. Sayangnya keinginan Reza yang hanya ingin diakui sebagai anak kandung Denada kini berujung ke sebuah tuntutan perdata di Pengadilan Negeri Banyuwangi pada November 2025 lalu. Dalam gugatan tersebut, Reza Rizky Rosano menuntut ganti rugi sebesar 7 miliar rupiah sebagai akumulasi atas haknya yang tidak pernah dinafkahi dan diperhatikan selama 24 tahun. Menyesalkan dari pihak Dena itu tidak responsif terhadap perusahaan ini. Tidak hadir untuk mempercepat persoalan ini jadi selesai. Sesuai dengan fakta yang kami terima tadi itu ternyata pengacaranya berganti orang yang mediasi kemarin. Jadi karena berganti orang itu, jadi pengacara yang hari ini di mediasi itu mengaku bahwa dia masih belum mendapatkan akses komunikasi sama Denada. Kekecewaan Reza yang merasa tidak dianggap, tidak dinafkahi, berbuntut dengan gugatan. Dalam pengakuannya, Reza bahkan sempat dijanjikan akan diberikan fasilitas oleh keluarga Denada. Namun janji-janji manis tersebut tidak pernah terlaksana. Ya, penjelasan satu sana. Ya. Selain satu sana, Ya, apa mungkin karena memang tidak pernah terpenuhinya biaya hidup atau sebagainya, Ya. merasa dilantarkan seperti ya. Apa yang telah diakui Reza baik secara tertutup ataupun melalui tuntutan resmi pengadilan dibantah oleh Denada melalui adiknya Muhammad Iqbal. Menurutnya urusan pembiayaan Reza sejak kecil termasuk pembelian mobil sudah diberikan semua kepada Dino Rosano atau paman Denada. Banyuwangi mau bakar atau mungkin nanti ada rencana kakaknya mau maaf ya Kak Dena. Tapi bakalan hadir nggak mungkin sih Kak Dena. Saya rasa itu apa ya, langkah yang salah lah. Ada rumahnya sendiri itu yang Reza itu. Oh enggak ada kalau penelantaran itu. Penguji belikan mobil, ada transferan juga. Gini Mas ya. Intinya kita menangkis semua itu. Yang jelas kita bukti-bukti ada semua. Ya tinggal ngasih ke hakimnya aja kok. Kalau masalah nanti detailnya ya sabar dulu lah. Denada memang belum memberikan klarifikasi apapun soal kebenaran status anak kandungnya selain Aisyah. Namun adik Denada seakan membenarkan secara tidak langsung saat mengakui Reza telah menerima semua pembiayaan hidup selama 24 tahun dan juga mobil. Denada kini terus diburu oleh pihak Reza, digugat dan dimintai pengakuan. Tetapi Denada tetap tiarap, tak terbayangkan kegelisahan yang dirasakan Denada. Di saat ia sudah mulai bangkit menata keuangannya, di saat Denada kembali giat di dunia hiburan dan menjadi totalitas, huru-hara ini muncul untuk mematahkan segala semangatnya. Denada baru dihajar oleh masalah kehidupan soal penyakit sang anak Aisyah. Baru juga bisa bernafas tenang dan fokus bekerja, Reza muncul mencoreng nama Denada. Dalam wawancara terakhir bersama tim kami, Denada memang sedang sibuk mengumpulkan uang. Apa jadinya jika Denada harus membayar miliaran rupiah seperti yang dituntut oleh Reza? Iya, alhamdulillah, masya Allah banget. Jadi aku tuh makanya
kadang-kadang kita pulang dari sini tuh jam 11:30, jam 12 malam. Aku sampai rumah tuh udah bisa hampir jam 1, kadang-kadang jam 1 lewat. Habis selesai segala macam semua siap tidur tuh udah hampir jam 2 lewat gitu ya. Tapi aku masih sempetin untuk ngecek gitu DM dan postingan dan tag-tagan semua yang masuk, nyempetin untuk repost gitu karena aku terharu sebetulnya, seneng banget melihat kayak ternyata banyak yang sayang, ternyata banyak yang perhatian, ternyata banyak yang support gitu. Di tengah-tengah segala huru-hara